Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran kali ini akan membahas mengenai salah satu unsur intrinsik, yakni sudut pandang pengarang. Yang dimaksud dengan sudut pandang pengarang ialah posisi pengarang dalam cerita karangannya. Sudut pandang pengarang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yang kedua adalah sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami peta konsep berikut. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, dibagi menjadi 2, yakni sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Selanjutnya adalah sudut pandang orang kedua. Dalam sudut pandang orang kedua ini, pengarang menggunakan tokoh kamu atau kalian dalam cerita karangannya. Dan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga, juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Pada pembelajaran kali ini akan difokuskan pada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga saja. Sedangkan sudut pandang orang kedua tidak akan terlalu dibahas karena sudut pandang orang kedua jarang sekali digunakan oleh pengarang. Bahkan cukup sulit ditemukan sebuah cerita maupun novel yang menggunakan sudut pandang orang kedua. Baiklah, yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Seperti pembagian pada peta konsep sebelumnya, sudut pandang orang pertama dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama, dan yang kedua adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Berikut contoh cuplikan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Pagi hari, aku bangun dari tidur panjang yang telah melelapkanku. Aku pun bergegas ke kamar mandi untuk mandi sebelum berangkat ke sekolah. Setelah itu, aku membereskan tempat tidur dan sarapan, lalu setelah sarapan, barulah aku berangkat ke sekolah. Dalam contoh tersebut, pengarang menggunakan tokoh aku, sehingga disebut sudut pandang orang pertama, karena kata ganti orang pertama adalah aku. Untuk menentukan bahwa contoh tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama ialah dapat dilihat bahwa dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir, pengarang hanya fokus menceritakan tokoh aku saja, sehingga dapat disebut bahwa dalam contoh tersebut tokoh aku menjadi tokoh utama. Demikianlah yang menjadikan bahwa contoh tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Lalu bagaimana dengan contoh sudut pandang orang pertama pelaku sampingan? Berikut contohnya. Aku melihat semburat air mata di mata Devi. Apakah dia bersedih? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya padanya. Dia pun menjawab pertanyaanku, bukan lewat jawaban lisan, tapi lewat senyumnya yang ia paksakan. Nah, dalam cerita tersebut dapat dilihat bahwa pengarang menggunakan tokoh aku, sehingga disebut sudut pandang orang pertama. Untuk mengetahui apakah orang pertama sebagai pelaku utama ataukah sebagai pelaku sampingan, dapat kita cermati bahwa dari kalimat pertama sampai kalimat yang terakhir, pengarang tidak fokus menceritakan tokoh aku. Artinya, meskipun di situ ada tokoh aku, namun pengarang menjadikan tokoh lain sebagai tokoh utamanya, yaitu Devi. Karena dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir yang diceritakan adalah tokoh Devi. Sehingga tokoh utama dalam cerita ini ialah Devi dan tokoh aku hanya menjadi tokoh sampingan. Oleh karena itu, contoh tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Selanjutnya ialah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi 2, yakni sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Contoh yang pertama ialah sudut pandang orang ketiga serba tahu.
Berikut contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu. Warga Pulau Bintang masih mencari salah satu penduduknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, penduduk yang bernama Kejora itu masih belum juga ditemukan. Di tempat lain, Kejora yang tengah dicari-cari kini tengah terdampar di Pulau Bulan. Di pulau tersebut, dia berusaha bertahan hidup. Dalam contoh tersebut, pengarang menggunakan nama orang sebagai tokohnya, yaitu Kejora, dan menggunakan kata ganti orang dia. Sehingga contoh ini tidak dapat disebut sudut pandang orang pertama, melainkan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan nama orang dan kata ganti orang dia. Untuk mencari tahu bahwa sudut pandang orang ketiga yang digunakan dalam cerita itu ialah sudut pandang orang ketiga serba tahu, dapat dilihat bahwa pengarang tidak hanya fokus pada satu tokoh saja. Artinya, di kalimat pertama, pengarang menceritakan warga Pulau Bintang. Kemudian, pada kalimat kedua, pengarang beralih ke tokoh Kejora. Sehingga, di sini pengarang seolah-olah seperti Tuhan yang bisa menceritakan semua tokoh dalam cerita karangannya. Dalam contoh ini ialah warga Pulau Bintang dan Kejora. Oleh karena itu, sudut pandang yang digunakan pengarang dalam contoh tersebut ialah sudut pandang orang ketiga serba tahu yang mengetahui semua keadaan tokoh dalam ceritanya. Yang kedua ialah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Contohnya, entah apa yang terjadi pada Kinan seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarga? Nah, dalam contoh yang kedua ini, pengarang bersifat sebagai pengamat karena pengarang hanya menceritakan satu tokoh yaitu Kinan. Tidak seperti contoh yang pertama, ada beberapa tokoh yang diceritakan oleh pengarang. Pada contoh yang kedua ini, pengarang hanya fokus pada satu tokoh saja yaitu Kinan. Sehingga inilah yang disebut sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Persamaannya dari dua contoh ini ialah pengarang menggunakan nama orang sebagai tokohnya sehingga disebut sudut pandang orang ketiga. Perbedaannya, pengarang menceritakan segala hal yang diketahui tentang beberapa tokoh, sedangkan jika sebagai pengamat, pengarang hanya menceritakan pada satu tokoh saja. Demikianlah pembelajaran mengenai sudut pandang pengarang. Untuk lebih memahaminya, kalian dapat mencari beberapa contoh lagi sebagai informasi tambahan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.